Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Rizky Martini, NIM 14014192231. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan makalah dari topik landasan dan asas pendidikan. Dan makalah yang saya susun ini, saya beri judul Implementasi Landasan Pendidikan dalam Program Pembelajaran. Dalam makalah ini kita akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan landasan pendidikan itu, kemudian pentingnya mempelajari landasan pendidikan, kemudian ada juga macam-macam landasan pendidikan dan bagaimana implementasinya dalam kegiatan pendidikan itu sendiri. Sebelum masuk ke dalam pembahasan yang lebih jauh, alangkah lebih baiknya kalau kita mengetahui lebih dulu apa yang dimaksud dengan landasan pendidikan. Dalam sebuah sistem pendidikan, agar praktek pendidikan dan studi pendidikan yang ada di dalamnya itu dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan adanya titik pijakan yang disebut juga sebagai landasan. Landasan mengandung arti sebagai alas, dasar, atau tumpuan. Istilah dasar kemudian dikenal pula sebagai fondasi. Mengacu pada pengertian tersebut, maka dapat dipahami bahwa landasan adalah alas atau dasar pijakan seperti titik tumpu atau titik tolak atau fondasi tempat berdirinya suatu hal. Menurut sifat wujudnya, landasan pendidikan, landasan dapat dibedakan menjadi dua, yakni landasan material dan juga landasan konseptual. Landasan material ini dapat dikatakan sebagai landasan yang wujudnya dapat dilihat, seperti landasan pacu pesawat terbang. Kemudian untuk landasan konseptual ini, contohnya adalah landasan pendidikan itu sendiri. Landasan pendidikan adalah seperangkat asumsi yang dijadikan titik tolak dalam rangka pendidikan. Pemahaman akan landasan pendidikan dan juga ketepatan wawasan akan memberikan peluang yang luas dalam mengambil keputusan dan tindakan yang tepat. Perlunya mempelajari landasan pendidikan. Landasan pendidikan perlu untuk dipelajari karena landasan pendidikan ini merupakan cara untuk mendapatkan pendidikan yang kokoh dan berkualitas. Untuk mendapatkan pendidikan yang kokoh dan berkualitas harus dimulai dari landasan pendidikan yang kuat. Karena pendidikan tidak akan berjalan sebagaimana mestinya apabila landasannya tidak kuat atau tidak utuh. Kemudian, landasan pendidikan ini digunakan sebagai tolak ukur atau dasar dalam studi pendidikan. Landasan pendidikan ibarat pondasi dasar untuk membangun pendidikan sesuai ke arah yang dicita-citakan. Karena bangsa ini tentu tidak ingin mencetak generasi penerus yang hanya berpedoman pada nilai yang dihasilkan saja. Nilai hanya menunjukkan kuantitatif dari hasil pencapaian belajar, tetapi tidak bisa dijadikan sebagai alat ukur keberhasilan karena kualitas pendidikanlah yang menjadi indikator utamanya. Jadi perlu upaya penetapan landasan pendidikan yang kokoh supaya tujuan pendidikan bisa tercapai. Landasan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Keberlangsungan Negara Kesatuan Indonesia secara tidak langsung menjadi tanggung jawab para generasi penerus yang duduk di berbagai tingkatan dan jenjang pendidikan, baik tingkat dasar maupun jenjang pendidikan tinggi. Karena merekalah yang akan menjadi penerus dari lajunya perkembangan bangsa ini. Oleh karena itulah, peningkatan mutu pendidikan selayaknya dilakukan secara serempak pada setiap sektor dan komponen serta dilakukan oleh berbagai pihak yang berperan dalam dunia pendidikan. Landasan pendidikan untuk menjadikan sumber daya manusia yang cerdas. Dengan tidak mengurangi arti dan pentingnya jalur dari jenjang pendidikan yang lain, pendidikan dasar khususnya pendidikan anak usia dini atau PAUD memiliki posisi yang sangat strategis dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Dikatakan demikian karena
pada masa usia dini inilah merupakan landasan atau pondasi bagi tingkatan pendidikan selanjutnya. Pendidikan yang berkualitas tentunya akan menjadi landasan yang kuat bagi tingkatan pendidikan selanjutnya, baik pendidikan menengah maupun pendidikan tinggi. Selanjutnya kita akan membahas macam-macam landasan pendidikan. Landasan pendidikan yang pertama yakni landasan filosofis pendidikan. Landasan filosofis pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari filsafat yang menjadi titik tolak dalam rangka praktek pendidikan atau studi pendidikan. Landasan filosofis merupakan landasan yang berkaitan dengan makna atau hakikat pendidikan yang berusaha menelaah masalah-masalah pokok seperti apakah pendidikan itu, mengapa pendidikan itu perlu dilakukan, dan apa yang seharusnya menjadi tujuannya, dan lain sebagainya. Kemudian landasan pendidikan yang kedua adalah landasan sosiologis pendidikan. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dalam kelompok-kelompok dan struktur sosialnya. Artinya bahwa sosiologi mempelajari bagaimana manusia berhubungan dengan manusia yang satu dan yang lainnya dalam kelompoknya, dan bagaimana susunan unit-unit masyarakat atau sosial di suatu wilayah serta kaitannya dengan yang lainnya. Jadi, sosiologi pendidikan ini merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang hubungan dan interaksi manusia, baik individu maupun kelompok, dengan persekolahan, dan begitupun sebaliknya, hubungan antara persekolahan atau pendidikan dengan manusia, sehingga terjalin kerjasama yang sinergis dan berkesinambungan antara manusia dan pendidikan. Landasan pendidikan yang selanjutnya adalah landasan kultural pendidikan. Landasan kultural pendidikan ini berangkat dari asumsi yang mengatakan bahwa adanya keterkaitan antara kebudayaan dengan pendidikan. Kebudayaan sebagaimana halnya sistem sosial yang berlaku di masyarakat merupakan sebuah kondisi yang esensial untuk perkembangan dan kehidupan masyarakat. Kebudayaan dengan pendidikan memiliki keterkaitan karena kebudayaan menjadi sebuah kondisi belajar. Kebudayaan memiliki daya dorong yang kuat serta memberikan rangsangan tertentu. Landasan pendidikan yang selanjutnya adalah landasan psikologis pendidikan. Landasan psikologis pendidikan harus mempertimbangkan aspek psikologis peserta didik. Peserta didik harus dipandang sebagai subjek pendidikan yang akan berkembang sesuai dengan tingkatan pertumbuhan dan perkembangan mereka. Pendidikan harus akomodatif terhadap tingkat perkembangan dan pertumbuhan anak didik. Aspek kejiwaan anak didik juga harus dikuasai untuk membantu memilih metode dan teknik pembelajaran yang tepat, baik ketika mengajar, membina mental, maupun memberikan petunjuk. Di sini bisa dikatakan bahwa ketidakmampuan guru dalam memahami aspek psikologis anak didik akan berakibat fatal dalam proses pembelajaran. Kemudian landasan pendidikan yang terakhir adalah landasan ilmiah, teknologi, pendidikan, dan seni atau IPTEX. Kebutuhan pendidikan yang mendesak cenderung memaksa tenaga pendidik untuk mengadopsi teknologi dari berbagai bidang teknologi ke dalam penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan yang berkaitan erat dengan proses penyaluran pengetahuan haruslah mendapat perhatian yang proporsional dalam bahan ajaran, dan dengan demikianlah pendidikan bukan hanya berperan dalam pewarisan IPTEK, tetapi juga ikut menyiapkan manusia yang sadar akan IPTEK dan calon pakar IPTEK itu sendiri. Selanjutnya, pendidikan akan dapat mewujudkan fungsinya dalam pelestarian dan pengembangan IPTEK tersebut. Ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni atau IPTEX bukanlah menjadi suatu monopoli dari suatu bangsa atau dari kelompok tertentu. Pengaruh dari perkembangan IPTEX ini cukup luas penyebarannya yang meliputi segala bidang kehidupan seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, keagamaan, keamanan, pendidikan, dan lain sebagainya.
Dalam bidang pendidikan, teknologi industri dan perkembangannya mempunyai hubungan timbal balik dengan pendidikan. Mengapa demikian? Hal ini terjadi karena industri dengan teknologi yang maju memproduksi berbagai macam alat dan bahan yang secara langsung maupun tidak langsung akan dibutuhkan dalam proses pendidikan. Selanjutnya kita akan membahas tentang implementasi dari masing-masing landasan pendidikan tersebut. Yang pertama, kita akan membahas tentang implementasi landasan filosofis pendidikan. Landasan filosofis pendidikan seperti yang telah kita tahu akan berperan dalam memberikan rambu-rambu tentang apa dan bagaimana seharusnya pendidikan itu dilaksanakan. Bagi bangsa Indonesia sendiri, pandangan hidup atau filsafat bangsa adalah Pancasila, dan oleh karena itulah pendidikan di Indonesia juga harus berlandaskan pada Pancasila. Pancasila sebagai landasan filosofis pendidikan berarti bahwa dalam merumuskan tujuan, metode, materi, dan pengelolaan belajar mengajar harus didasarkan pada Pancasila. Demikian pula terhadap sistem penyelenggaraan, pembinaan, dan pengembangan pendidikan. Semua itu harus berlandaskan pada Pancasila. Filsafat Pancasila mencakup nilai yang dijunjung tinggi dan dijadikan pedoman perbuatan dan tingkah laku bagi setiap warga negaranya. Keseluruhan proses pendidikan hendaknya pendidik harus mampu mempunyai pandangan mengenai gambaran masyarakat yang dicita-citakan dan bagaimanakah gambaran manusia yang harus dibentuknya. Landasan filosofis pendidikan ini kemudian dijadikan sebagai acuan dalam menentukan tujuan, corak, metode, dan alat pendidikan. Implementasi yang selanjutnya adalah implementasi dari landasan sosiologis pendidikan. Landasan sosiologis pendidikan merupakan asumsi-asumsi yang bersumber dari kaidah-kaidah sosiologi yang dijadikan titik tolak dalam dunia pendidikan. Kaidah sosiologi tersebut menjelaskan bahwa manusia itu pada dasarnya merupakan makhluk individu bermasyarakat serta berbudaya. Kegiatan pendidikan itu merupakan suatu proses interaksi antara pendidik dengan peserta didik, antara generasi satu dengan generasi yang lainnya. Kajian sosiologi pendidikan ini sangat esensial karena merupakan sarana untuk memahami sistem pendidikan dengan keseluruhan hidup masyarakat. Hal-hal yang berkaitan dengan perwujudan tata tertib sosial, perubahan sosial, interaksi sosial, komunikasi, dan sosialisasi merupakan indikator bahwa pendidikan menggunakan landasan sosiologis. Implementasi landasan pendidikan selanjutnya adalah implementasi landasan kultural pendidikan. Pendidikan merupakan proses budaya, yakni generasi manusia berturut-turut mengambil alih peran sehingga menghasilkan peradaban masa lampau dan mengambil peranan di masa kini serta mampu menciptakan peradaban di masa depan. Pendidikan merupakan aset untuk memelihara masa lampau, penguatan individu dan masyarakat yang sekarang, serta sebagai penyiapan manusia yang sekiranya akan berperan di masa depan. Dalam kegiatan pendidikan, manusia sebagai makhluk yang berbudaya diharapkan dapat beradaptasi dengan kebudayaan yang ada di sekitarnya. Kebudayaan dapat dijadikan landasan dalam kegiatan pendidikan. Sebagai masyarakat Indonesia yang memiliki adat ketimuran misalnya, maka kegiatan pendidikan ini juga harus didasarkan pada kebudayaan timur tersebut. Pendidikan harus disesuaikan dengan kebudayaan yang ada agar dapat diterima oleh masyarakat dan menjadi manfaat bagi semuanya. Implementasi landasan psikologis pendidikan. Melalui landasan psikologis, tugas seorang guru kemudian menjadi semakin kuat. Tugas guru yang utama adalah untuk membantu
peserta didik mengoptimalkan perkembangannya. Melalui penerapan landasan psikologis pendidikan, maka diharapkan bahwa upaya yang dilakukan pendidikan akan dapat menyesuaikan dengan hakikat peserta didik, baik penyesuaian dari segi materi atau bahan yang harus disampaikan, penyesuaian dari proses penyampaian atau pembelajarannya, dan penyesuaian dari unsur-unsur upaya pendidikan yang lainnya. Implementasi landasan ilmiah, teknologi, pendidikan, dan seni. Kegiatan pendidikan di masa ini sangat memerlukan dukungan dari penggunaan alat-alat hasil industri seperti televisi, radio, video, komputer, gadget, dan berbagai peralatan lainnya. Penggunaan alat-alat yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan program pendidikan, apalagi di saat perkembangan produk teknologi komunikasi menjadi semakin canggih, tentu saja menuntut pengetahuan dan keterampilan serta kecakapan yang memadai dari guru dan pelaksana program pendidikan yang lainnya. Mengingat pendidikan merupakan upaya untuk menyiapkan siswa agar mampu menghadapi masa depan dan menghadapi perubahan masyarakat yang semakin pesat, termasuk di dalamnya adalah perubahan ilmu pengetahuan teknologi, maka pengembangan kurikulum juga harus berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Baiklah, sekian dari saya. Saya memohon maaf apabila ada kesalahan dan apabila ada tutur kata yang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.